Selamat pagi Ibu Bapak Jemaat terkasih. Shalom. Jemaat kekasih Kristus yang berada di rumah dan dimanapun berada, salam sejahtera untuk saudara sekalian. Marilah kita memuji dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang pada hari ini telah memberikan kesempatan pada kita semua untuk beribadah pada hari Minggu di rumah kita masing-masing. Ibadah hari ini akan dipandu secara online sehubungan dengan kondisi kita pada saat ini. Adapun pemimpin ibadah kita pada saat ini akan dilayani oleh Pendeta Dharma Wisata JBAIN MTH, dan liturgi yang digunakan liturgi hari Minggu bentuk kedua, dan petugas yang melayani pendeta adalah lingkungan pelayanan 5. BPA Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Mohon dukungan doa juga untuk warga jemaat yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan bagi yang bersangkutan. Diberitahukan bahwa selain ibadah di gereja, ibadah kita juga ditayangkan secara langsung di YouTube GKI Bukit Hindu pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan apabila ada warga jemaat yang tidak sempat mengikuti siaran langsung pada waktu tersebut, tetap dapat mengikuti siaran ibadah yang tersedia di halaman Facebook GKI Bukit Hindu dan YouTube GKI Bukit Hindu. Bagi jemaat yang tetap beribadah di rumah, persembahan syukur dan persembahan lainnya yang dibagikan melalui amplop ke tiap-tiap kepala rumah tangga bisa diserahkan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu setiap hari kerja di kantor BPA Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu dan dimasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan. Kolekte atau persembahan di gereja langsung dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di depan pintu masuk. BPH Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dharma Wisata JBAIN MTH, Penetua dan Diakon Lingkungan Pelayanan 5, tim pelaksana gugus tugas COVID-19 Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu, serta tim multimedia yang melayani dan melaksanakan tugas dengan baik. Marilah kita tetap mengikuti himbauan pemerintah, tetap tenang, diam di rumah, keluar bila hanya ada sesuatu yang sangat perlu, menerapkan protokol kesehatan dan menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19 dalam rangka adaptasi kebiasaan baru. Dengan keyakinan bahwa kehadiran Yesus membawa pengharapan baru. Tuhan Yesus memberkati. Salam,
Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru, yaitu New Normal Life. Di tengah pandemi COVID-19, hidup dengan tatanan normal baru menuntun kita untuk hidup dengan bijaksana, bersih dan sehat. Dengan pertolongan Tuhan, kita mampu menjalani keseharian kita dengan lebih bijaksana dalam tuntunan Tuhan. Ibadah kita hari ini juga disiarkan secara langsung atau live streaming, sehingga saudara-saudari kita yang tidak dapat hadir karena kondisi tertentu juga dapat mengikuti ibadah ini. Mari kita mengagungkan nama Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Kita sambil berdiri dan menyanyikan, dunia hai nyanyikanlah. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Allahku, setinggi langitlah pujian bergema, bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Allahku. Nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajemu. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Rajaku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur.
kita masuk di dalam doa pengampunan dosa dan ucapan syukur yang kita ucapkan secara litani. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa seringkali kami lalai terhadap perintah-Mu, lebih mengikuti nafsu duniawi dan tidak berhikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan dengan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Kudus kami ya Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan, melewati masa yang sulit pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan dan mengembalikan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih dan suci bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan Alkitab, marilah kita bersama-sama mendengarkan satu pujian dengan judul Sebab Kau Menjagaku.
Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh, yang saya bacakan demikian. Dengan perikop Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma. Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedesi di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Sampai demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah sekalian orang yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dharma Wisata Jibayan MTH. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Bagi warga jemaat yang ada di rumah masing-masing, selamat beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai 30. Namun sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Maha Pemurah, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas hari yang baru yang Engkau karuniakan kepada kami. Pagi ini kami datang untuk menaikkan segala puji syukur, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, karena Engkau telah memelihara dan menjaga sepanjang hari-hari kehidupan kami. Hingga pada hari ini kami diperkenankan bersama-sama untuk beribadah di gedung gereja ini. Ya Bapa di surga, Bapa yang Maha Kudus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Anugerahkanlah roh hikmat, akal budi dan pengertian kepada kami, agar ketika firman-Mu diberitakan, kami semua dapat mendengar dan menerimanya dengan baik. Karuniakanlah roh hikmat, roh pengertian dan roh takut akan Tuhan, agar berita firman-Mu dapat memberikan semangat dan kekuatan di dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, saya baca demikian. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta.
Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu," "dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perumpamaan tentang talenta ini sudah sangat familiar sekali di pendengaran kita atau dalam bacaan-bacaan kita di dalam Alkitab. Perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi hamba yang bertanggung jawab di dalam kerajaan Allah. Mengapa masing-masing orang harus bertanggung jawab? Karena kerajaan surga itu adalah seumpama seorang tuan yang mau bepergian. Tuan itu adalah Allah sendiri atau Tuhan Yesus, dan hambanya adalah kita. Nah, sebelum dia bepergian, ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada hamba itu untuk dijalankan, diusahakan, sehingga harta itu nanti beroleh hasil. Tetapi Bapak Ibu,
tidak semua hamba dipercayakan sama dalam pengelolaan harta kerajaan Allah itu. Hal ini berkaitan dengan kesanggupan masing-masing. Itu disebutkan di dalam nas tadi. Dalam cerita ada yang dipandang mampu mengelola 5, maka dia diberi kepercayaan 5. Ada yang dipandang mampu mengelola 2, maka dia diberikan kepercayaan mengelola 2 talenta atau kekayaan Allah itu. Dan ada yang dipandang hanya 1, mampu 1, maka Allah mempercayakan 1 saja kepada dia sesuai dengan kemampuannya. Nah, apa sebenarnya talenta? Dalam Perjanjian Baru, talenta adalah ukuran jumlah yang nilainya lebih kurang 6.000 dinar. Dinar adalah mata uang Romawi waktu itu, yang juga besar ukurannya sama seperti kurang lebih upah buruh sehari. Bapak Ibu bisa hitung misalnya berapa sekarang upah buruh sehari, kemudian dikali 6.000 dinar. Nah, sudah kasih dalam Tuhan Kristus. Namun dalam perumpamaan ini bukan masalah jumlah talenta yang diperhatikan kita, bukan masalah jumlah talenta yang menjadi perhatian, melainkan bagaimana sikap si hamba dalam mengelola talenta. Ini kan dua hal yang berbeda. Hal ini dapat kita lihat dari dua hamba yang dipuji tuannya oleh kesetiaan dan tanggung jawabnya. Artinya kemampuan dia mengelola. Lalu dia dipuji dan dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi, bahkan mendapatkan undangan masuk ke dalam kesukacitaan tuannya, kesukacitaan Allah itu sendiri. Sedangkan satu hamba yang mengubur talenta karena takut rugi, ya, karena tahu tuannya tidak menanam katanya, tapi harus ada dapat nanti. Ini hanya perumpamaan saja, bukan Allah ini lalu seenaknya, itu perumpamaan saja. Tetapi seharusnya kalau dia tahu seperti itu, dia harus melakukan pekerjaannya dengan baik, bukan mengubur talentanya atau tanggung jawab itu. Artinya dia tidak bertanggung jawab terhadap talenta yang dipercayakan tuannya. Apakah dia karena pesimis, kecewa, hanya dapat 1? Tetapi sebetulnya ia lupa, itulah kesanggupannya menurut tuannya. Mungkin juga hamba ini pemalas, tidak berterima kasih atas kepercayaan tuannya, sehingga tidak mau ambil resiko. Tetapi sekali lagi, bukan masalah banyak atau tidak, tetapi apakah kita bertanggung jawab atau tidak, sehingga kita pantas mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar berikutnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, hamba yang tidak setia ini dan tidak bertanggung jawab ini memang pantas mendapatkan hukuman. Bukan Tuhan menghukum dia, tapi sebetulnya akibat kesalahannya. Ya, sama dalam kehidupan kita. Kalau kita berbuat salah, ya pasti kita akan menanggung akibat kesalahan itu. Nah, perumpamaan ini memperlihatkan dua hal penting kepada kita. Yang pertama, bahwa setiap orang dipercayakan potensi yang berbeda, tetapi dituntut sama, yaitu bertanggung jawab. Potensi berbeda-beda yang dipercayakan itu sangat berkaitan dengan kemampuan atau kesanggupan kita masing-masing. Itu sebabnya kita yang dipercayakan banyak perkara yang besar, tentu karena ia dinilai sanggup memikul tanggung jawab yang besar. Sebaliknya, kita yang dipercayakan perkara yang kecil tentu tidak mungkin mengemban tanggung jawab yang besar. Kenapa? Karena potensi dalam diri kita kecil. Jadi Tuhan itu sangat adil sekali.
Jadi bukan masalah besar kecil potensi yang dipercaya Tuhan, tetapi apakah kita betul-betul menjalankan potensi itu, bertanggung jawab terhadap potensi itu, atau kita malah mengubur talenta itu, atau kita malah tidak mengembangkan talenta atau potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa di dalam diri kita masing-masing pasti ada talenta dan potensi yang dititipkan Tuhan, supaya dikelola dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya untuk diri kita, juga untuk orang lain. Yang sedikit dipercayakan jangan putus asa atau menjadi malas seperti hamba yang tidak setia, sebab Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban sama, baik yang dipercayakan banyak maupun yang sedikit. Yang diberikan banyak talenta jangan menjadi congkak, karena justru tanggung jawabnya pun lebih besar oleh si pemberi talenta. Jadi sama sebetulnya. Allah sangat menghargai hamba yang berjerih lelah dalam menjalankan tanggung jawabnya sesuai talenta dan potensi yang ada dalam dirinya. Tetapi Dia sangat murka bagi mereka yang malas dan lalai menjalankan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, baik kepada pekerjaan Tuhan maupun dalam kehidupan kita untuk kehidupan bersama di tengah-tengah dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perumpamaan ini juga berbicara tentang sikap seseorang. Sikap seseorang dalam mengelola potensi yang ada dalam diri mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dengan demikian, saudara-saudara, banyak maupun sedikit talenta yang dipercayakan itu adalah relatif. Sebab yang dinilai Tuhan adalah kita harus mengembangkan talenta itu yang dipercayakan itu, yang menjalaninya dengan hidup bersungguh-sungguh, sehingga potensi yang ada dalam diri kita bermanfaat bagi banyak orang. Maka orang seperti ini akan diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan itu sering kita lihat, dia sukses dalam satu perkara, dalam suatu pekerjaan, maka dia dapat pekerjaan berikutnya. Setelah selesai yang itu, dapat lagi berikutnya. Tapi yang gagal dan tidak mau, biasanya stop sampai di situ, tidak dapat lagi dan tidak ada dipercayakan lagi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus, yang menjalani kehidupan dengan sungguh-sungguh dan mengelola potensi yang ada dalam dirinya, maka orang ini akan memberi dampak yang luar biasa kepada orang lain. Banyak orang yang tertolong melalui dirinya. Inilah seorang hamba yang setia. Tetapi yang malas dan menyimpan talenta yang dipercayakan, maka ia harus bersiap-siap, karena talenta itu akan diambil kembali oleh si empunya talenta dan diberikan kepada mereka yang memiliki. Saudara-saudara, talenta dalam diri kita tidak selalu berupa modal atau uang atau harta benda lainnya bersifat material. Talenta dalam diri kita ada banyak yang diberikan oleh Tuhan. Antara lain seperti potensi yang besar dalam mengelola sesuatu, keahlian, kepintaran dalam berpikir, kesanggupan dalam mengatasi masalah, kemampuan dalam menasihati, keuletan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dan banyak lagi. Inilah talenta yang dipercayakan Tuhan kepada seseorang. Pemberian ini bukan untuk dikubur atau disimpan sebagai kebanggaan pribadi kita, sebab talenta atau potensi yang ada dalam diri kita adalah karunia Tuhan, karunia yang diberikan, yang berorientasi kekekalan. Suatu yang bernilai kekekalan pasti berasal dari Tuhan, yang mesti dijalani dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan tanggung jawab. Sebab suatu saat nanti Tuhan akan menuntut pertanggungjawabannya dari diri kita masing-masing. Semua talenta atau potensi yang Allah titipkan dalam hidup kita bukanlah milik kita, tetapi milik Allah.
Karena itu wajiblah dikembangkan menjadi sebuah investasi untuk menolong orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena talenta yang dipercayakan itu untuk menolong orang lain, maka pertanyaannya kepada kita adalah, apa yang menjadi fokus hidup kita saat ini? Apakah kepada Tuhan supaya bisa menolong orang lain, atau hanya kepada diri kita sendiri? Sebelum Tuhan Yesus datang kembali, Dia akan mengadakan nanti setelah Dia datang, mengadakan perhitungan terhadap apa yang Ia titipkan kepada kita masing-masing. Maka masih ada waktu untuk memperbaiki sikap hidup kita, orientasi hidup kita, untuk menjadi hamba yang sungguh-sungguh melayani dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama merendahkan diri kita, mengucap syukur, kita berdoa, sapa dan akhiri dengan doa Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kami datang untuk menaikkan doa syukur kami. Hormat dan pujian hanya bagi nama-Mu, karena Engkaulah yang telah menjaga dan melindungi kehidupan kami saat ini dan masa-masa yang akan datang, sehingga hari ini kami kembali dapat beribadah baik di gedung gereja Efrata Bukit Hindu ini, maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk napas hidup, kekuatan dan kesehatan yang Engkau karuniakan bagi kami. Terima kasih untuk hari Minggu, hari Tuhan, di mana kami menyambut hari ini dengan penuh berkat, dengan sukacita dan rasa syukur kepadamu. Ya Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Pemurah dan Maha Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karuniakanlah roh hikmat kebijaksanaan, agar kami sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap talenta dan potensi yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami bukan saja hanya membangun diri kami sendiri, tapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati dan kokohkanlah kami dalam menjalankan sabda firman-Mu yang baru saja kami dengarkan, agar kami menjadi orang-orang yang memiliki talenta yang berkelimpahan ditambahkan dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan setia dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Terutama ya Tuhan, pada saat ini kami semua masih berjuang bersama-sama agar lepas dari berbagai kesulitan akibat dampak pandemi COVID-19 yang masih belum mereda. Kami percaya Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kami semua. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan, agar kami semua, baik sebagai warga jemaat, warga masyarakat, maupun sebagai pemerintah, baik di pusat maupun di daerah-daerah, kami selalu dalam keadaan sehat dan selamat. Ya Bapa di surga, Bapa yang Maha Pengasih, penuhilah dengan kasih Kristus setiap orang yang telah Engkau tetapkan menjadi gembala dan hamba-Mu, para penatua dan diakon, para penginjil, para pendeta, agar hidup mereka senantiasa menjadi alat di tangan Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang akan mengenal dan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sadarkanlah orang-orang yang tidak mau bertobat, supaya mereka pun dapat mengambil bagian dalam selamat-Mu. Kuatkanlah mereka yang baru percaya, agar mampu bertumbuh dalam iman dan menghasilkan buahnya di dalam perilaku hidup sehari-hari yang berkenan kepada Tuhan. Anugerahkanlah keselamatan dan kesehatan bagi seluruh warga jemaat kami dalam melaksanakan pekerjaan mereka sehari-hari.
Dan limpahkanlah berkat-Mu melalui setiap pekerjaan itu, agar dari setiap pekerjaan yang diterima mereka beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam keluarga mereka masing-masing. Tolonglah anggota jemaat kami yang sakit supaya mendapatkan penghiburan, kekuatan dan pemulihan. Kasihani mereka yang lanjut usia, agar dengan berkat Tuhan mereka mampu menikmati masa tuanya dengan kondisi yang sehat dan bahagia. Limpahkanlah kasih karunia-Mu bagi anak-anak terlantar dan berkekurangan, agar mereka juga dapat menikmati hidup yang layak menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Lengkapi sukacita warga jemaat kami yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, agar momen yang membahagiakan itu menjadi ungkapan syukur dan pujian mereka senantiasa kepada-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami. Oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, dan kami satukan di dalam doa Bapa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk di dalam persembahan syukur untuk jemaat di gereja yang hadir pada saat ini, yang belum sempat mempersembahkan persembahannya dapat diberikan di akhir ibadah di kotak persembahan yang telah disediakan di depan gereja. Seraya kita mendengarkan pengantar dari nas persembahan yang terdapat di dalam Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Saya bacakan demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi dengan keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberi persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara jemaat di rumah mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 302, Kuberi Persembahan. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku.
Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman dari segala masa dan tempat bersama-sama dengan orang yang percaya. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.